Duduklah sebentar, Nak. Biarkan bangku tua ini bercerita. Aku sudah lama berada di ruang rapat itu, menyaksikan banyak suara naik, jatuh, dan kadang pecah di tengah keheningan. Hari itu, seorang Menkeu bernama Purbaya duduk di hadapanku. Matanya lelah, tapi ada sesuatu di sana. Seperti seseorang yang sedang memegang dunia yang perlahan retak, namun tetap berusaha menahannya agar tidak runtuh ke tanah. Di sekelilingnya suara-suara dari gedung tinggi itu menekan, bertanya, dan menagih. Kenapa pajak tidak tercapai? Mengapa angka tak seperti yang seharusnya? Aku hanya bisa diam. Karena sejak dulu, aku tahu, angka seringkali berdarah, tapi tak semua mau melihat lukanya. Purbaya menarik napas panjang, seperti seseorang yang sedang menenangkan badai di dadanya sendiri. Ekonomi kita tidak normal, katanya pelan. Saat ekonomi jatuh, menaikkan pajak itu sama saja mendorong rakyat ke tepi jurang. Aku merasakan ruangan itu sedikit mengendur. Kata-katanya seperti selimut tipis yang menutupi dingin, meski angin tetap menyelinap masuk. Ia menjelaskan tentang counter-cyclical, tentang bagaimana ketika rakyat goyah, seharusnya negara memeluk mereka, bukan menambah beban di pundak yang sudah penuh. Ada kejujuran yang pahit hari itu. Kejujuran yang biasanya jarang berani lewat di gedung ini. Lalu, ia melempar kalimat yang membuat ruangan bergetar kecil. Sebuah sindiran yang tajam, tapi terdengar seperti jeritan seseorang yang tak tahu lagi bagaimana harus didengar. Kalau bisa, saya ingin menghajar anggota DPR dengan menaikkan pajak. Beberapa wajah mengejang. Ia cepat menarik kembali kata-katanya. Tapi aku tahu, itu bukan kemarahan, itu kelelahan. Kelelahan seorang penjaga kas negara yang setiap hari menimbang antara menyelamatkan rakyat atau menyenangkan gedung-gedung yang penuh sorak. Ia lalu menatap ke arah lain, ke moneter, ke bank sentral. Katanya, fiskal sudah bekerja, tapi sisi lain masih menahan terlalu banyak uang. Tolong, diketok sedikit, ujarnya lirih. Bukan ancaman, lebih seperti permintaan dari seseorang yang tak ingin berjalan sendirian dalam gelap. Aku melihat itu, semuanya. Dan sudut-sudut ruang rapat yang sunyi ikut meresapi kesedihan yang terselip di antara kalimatnya. Ketua DPR akhirnya berbicara, berjanji akan memberi ruang. Ruang untuk berbicara bebas. Ruang yang seringkali hanya menjadi janji. Purbaya menutup rapat dengan sesuatu yang sederhana, tapi berat. Saya hanya ingin masyarakat tumbuh. Dan di momen itu, Nak, rasanya seluruh ruangan ikut menunduk. Karena di balik angka-angka, grafik, dan perdebatan keras itu, ada jutaan wajah rakyat yang tak pernah hadir di ruang ini. Wajah-wajah yang hanya bisa berharap seseorang di dalam sana masih memikirkan mereka. Bangku tua ini, yang sudah terlalu sering mendengar janji kosong, hari itu ingin percaya lagi. Walau hanya sebentar. Walau hanya setipis debu yang hinggap di permukaanku. Karena ketika seorang pemimpin bicara dengan suara yang sudah hampir patah, kadang disitulah kejujuran paling manusiawi tinggal. Dan aku, bangku tua yang selalu diam, hanya bisa berharap. Semoga kata-kata itu bukan hanya angin yang lewat, tapi doa yang akhirnya menemukan rumahnya di rakyat yang sedang berjuang untuk tetap hidup.